Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan baik. Saudara sekalian, Jejak Semesta 65 Channel akan selalu menampilkan isu-isu terkini terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi maupun sosial budaya dan agama. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas satu berita, bukan hanya sekadar membahas tapi sekaligus juga membacakan berita tersebut terkait dengan mantan gubernur DKI, pernyataan mantan gubernur DKI Anies Rashid Baswedan yang juga sebagai salah satu bakal capres calon presiden di pemilu 2024 mendatang yang telah diumumkan oleh Partai Nasdem. Beberapa pernyataan terkait dengan masalah kritik ya, yang dimuat di portal Demokrasi di Twitter hari ini tanggal 16 Desember 2022 dengan judul Anies Baswedan singgung pemerintah terkadang, matikan kritik, matikan dalam arti tanda dua petik, diapit dua petik, padahal kritik itu merupakan public education atau pembelajaran publik masyarakat. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakan berita tersebut. Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut. Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Henry Satrio seperti disiarkan dalam YouTube R66 Newlytics. Jadi kawan-kawan sekalian, portal ini juga mengutip dari itu ya, dari YouTube-nya R66 Newlytics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu. Dia mengatakan, ini kutipan langsung ini, normal orang lain menolak, apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan. Kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa. Kalau kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat, kan nggak ada. Coba kasih contoh 100% sependapat, katanya yang dikutip langsung ya. Anies menjelaskan dalam berpolitik pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi. Selanjutnya kutipan langsung dari Pak Anies sendiri, dari pernyataan Pak Anies. Pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak sependapat sekali. Itu perjalanan sejarah ratusan tahun. Terus kita ketika lihat ada yang tidak sependapat terus, dalam arti tanda petik, waduh panik. Enggak. Dari dulu begini kok. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat. Dihormati, kasih tempat, tidak usah dieliminasi. Itu bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik, ucapnya. Lanjutnya dikatakan bahwa bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik, kan kalau dikritik harus jawab ya kan, katanya. Berarti tim kita harus beri penjelasan. Penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, tapi publik. Sekarang publik nih, misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik.
kemudian dikritik. Setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dan lagi dijawab lagi. Itu publik mendapatkan public education for free. Anies selalu menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoaks dan ujaran kebencian. Nah, ini kutipan langsung. Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education. Ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Gitu kira-kira. Itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju. Enggak apa. Toh ada yang setuju juga. Jelas Anies. Lebih jauh Anies lantas mengajak semua pihak berlogika terkait maksud diselenggaranya pemilu. Dia menyebut pemilu itu ada karena semua orang punya pilihan yang berbeda. Jelaskan secara langsung seperti ini. Gini ya, logika sederhana. Kenapa ada pemilu? Karena kita dengan asumsi ada yang beda pilihan. Itu asumsi paling dasar. Kalau asumsi semua orang pilihannya sama, nggak usah pakai pemilu. Karena asumsinya ada perbedaan pilihan, karena itu boleh diselenggarakan pemilu. Kemudian kita, ketika ada orang dalam perjalanan menuju itu, ada orang beda pilihan. Terus kita masa Pak, kenapa itu beda pilihan? Ya nggak apa, itu sebabnya kenapa kita ada pemilihan umum atau pemilu. Jelasnya sambil menutup penjelasannya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itulah kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh Anies dalam kaitan masalah kritik ya, dan dia mengatakan bahwa kadang-kadang pemerintah saat ini terlalu ya seakan-akan mematikan kritik, padahal hakikat kritik itu kritik terhadap satu kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah itu sesungguhnya adalah pendidikan terhadap masyarakat atau education public, itu yang dimaksud oleh Pak Anies tadi. Jadi memberikan informasi, memberi didikan kepada masyarakat, memberi penjelasan terhadap suatu kebijakan yang dikritik. Jadi mestinya tidak perlu alergi. Pemerintah itu memang sasaran kritik dari tahun ke tahun, ratusan tahun memang pemerintah itu kritik. Karena itu ada DPR mengkritik pemerintah, rakyat mengkritik DPR kalau kerjanya tidak becus misalnya. Itulah jabatan publik. Nah, dan dia contohkan yang paling real adalah bahwa misalnya pemilu. Pemilu itu untuk apa diadakan? Karena pada hakikatnya bahwa kita yakin bahwa ada perbedaan pilihan antara satu dengan yang lain, satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Karena itu diadakan pemilu. Misalnya ada 3 atau 2 calon presiden. Kan kita tidak boleh berkesimpulan bahwa mayoritas rakyat ini mendukung si A misalnya, atau seluruhnya mendukung si A. Tidak bisa seperti itu, karena itu mesti pernyataan seperti itu harus diuji di publik, diuji di pemilihan umum. Di uji pemilihan ini rakyat yang menentukan pilihan terhadap pemimpin mana yang dianggap layak untuk memimpin mereka. Itulah kira-kira itu yang sehingga Pak Anies mencontohkan seperti itu, sehingga tidak perlu alergi terhadap kritik. Dan memang dari sisi saudara-saudara sekalian, dilihat dari rekod ketika beliau memimpin DKI, beliau sama sekali tidak anti kritik, bahkan nyaris tidak. Beliau dimaki, dicaci di media sosial pun dia tidak tanggapi. Dia hanya tetap bekerja dan menunjukkan kinerjanya kepada rakyat bahwa apa yang dilakukan benar. Kalaupun ada kritik yang ini terhadap satu kebijakannya, maka dijelaskan ke publik bahwa ini tujuannya ini. Dan dia tidak misalnya menjawab kritik itu dengan kekerasan, misalnya mengerahkan polisi untuk menuntut mereka dan sebagainya, tidak ada. Ya,
Oleh karena itu segala fitnah, gelombang fitnah yang ditujukan kepada beliau sejak dari beliau menjadi gubernur ya, pemimpin gubernur sampai pada hari-hari kemarin ke hari-hari ini, itu beliau tidak menanggapi mereka, bahkan tidak membalas pun tidak. Difitnah, dimaki pun dia tidak membalas. Ini luar biasa pemimpin kayak seperti ini ya. Nah, cuma dia menekankan bahwa suatu hal terkait dengan masalah kebijakan pemerintah itu jangan kemudian juga menyebar hoax atau kebohongan dan kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang. Nah, itulah akhlak sang pemimpin Anies Rashid Baswedan. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian tentang Pak Anies tadi terkait dengan masalah kritik yang dianggapnya bahwa pemerintah hari ini kadang-kadang memadamkan kritik itu, padahal kritik itu hakikatnya adalah public education. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kita akan sertakan satu video tentang lagu Melayu yang berkaitan dengan masalah yang dicipta oleh para pendukung Anies dari Sumatera Utara, yang kita ambilkan dari TikTok yang telah diramaikan di TikTok ya. Kita ambil ini dari TikTok yang sudah menjadi viral di berbagai media sosial tanpa harus misalnya melanggar hak cipta seseorang. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Indonesia tahun 2024, Anies Baswedan. Naik sepeda sampai ke finish, hendak ke hutan membawa tali. Tibalah sudah wahai Pak Anies di kota Medan tercinta ini. Ke Deli Serdang membeli durian, naiklah becak ke Kampung Brandan. Aduhai senang kami orang Medan bisa berjumpa dengan pujaan. Pergi berjalan ke kota Medan, sampai di sana